nafas masuk, nafas keluar, itu ada jeda, ada sang ruang, ada sang maha ruang. Itu di sekian detik itu kita seperti merasakan keindahan, ketenangan, kenyamanan tanpa batas. Nggak perlu kita tahan, masuk biar jadi lebih panjang, keluarnya biar lebih ini. Nggak ada hitungan, nggak ada batas, nggak ada komando, pokoknya ngalir aja. Ngalir, cuman kita sadari sambil kita merasakan. Tapi ketika dijeda mau ke Allah itu kan masuknya itu kan Allah juga, keluar Allah juga. Jadi emang nggak ada siapa-siapa. Di dalam batin kita juga Allah, di luar batin kita juga Allah. Secara batin kita Allah, yang sir juga Allah, yang nyata juga Allah, nggak ada yang lain. Menjadi hamba yang lebih bijaksana, lebih memahami secara umum dari semua makhluk yang ada di alam semesta. Jadi di tempat saya duduk ini, saya dari awalnya, dari sebelum terjadi ini semua, ya saya meditasi di sini, saya merenung di sini, saya muhasabah diri di sini dengan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta, akan membimbing, memberikan hidayah kepada saya, utamanya yang memang dari awal menemukan tempat ini. Ya, kemudian sejalan-jalannya Allah membimbing kita, sang guru sejati memberikan wejangan-wejangan melalui ilham, firasat, intuisi, hingga kita pahami untuk berjalan menjadi hamba yang lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan yang hadir, yang disampaikan kepada kita, yang dijawab oleh sang waktu. Jadi luar biasanya kita bermeditasi di tempat ini, kita mudah untuk menyadari bahwa ketika kita merasakan nafas keluar masuk dengan panca indera kita, terutama pori-pori kita, pendengaran kita, mata batin kita, karena kalau kita merenung meditasi rata-rata memejamkan mata. Jadi yang aktif mata ketiga kita atau cakra ajna. Jadi itu sangat indah. Kita tidak bisa mengutarakan bagaimana keindahannya, tapi bagaimana kita bisa memahami nafas masuk, nafas keluar, itu ada jeda, ada sang ruang, ada sang maha ruang. Itu di sekian detik itu kita seperti merasakan keindahan, ketenangan, kenyamanan tanpa batas. Hanya detik-detik itu aja kita merasakan, ya kalau kita ini merasakan hal yang istimewa, yang sulit diungkap. Itu diantara kita misalnya tarik nafas nih, kan biasanya kalau saya ini kita mau ke Allah, mau ini nafasnya keluar, itu ini ada ruangan, ada jeda ruang. Ada jeda ruang itu rasanya sekian detik, mungkin itu kayak
gitu, kayak seperti kita itu merasakan hal yang sangat istimewa. Pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya kita merasakan. Makanya kalau orang Jawa jadi dibilang keranjingan. Keranjingan itu jadi doyan. Jadi ketagihan untuk belajar, memahami bagaimana ritme sang nafas ini. Jadi doyan, jadi kedagingan. Bagaimana nafas masuk sesuai dengan ini, nggak pernah dipaksa. Kalau yang nafasnya panjang kan bisa panjang, misalnya dari atas nih. Jadi kita ilustrasi pikiran kita nggak akan kemana-mana. Jadi ini dari seolah-olah tuh kita menghirup napas, memasukkan energi napas atau oksigen itu dari atas ubun-ubun kita itu yang diserap oleh panca indera kita, yaitu hidung kita, pori-pori kita, dan lain-lain. Itu sangat terasa seperti energi pusaran yang sangat indah gitu. Kita sambil ini telinganya juga ini mendengarkan, jadi kayak itu penuh dengan situasi yang menyenangkan, yang membuat kita itu selalu menginginkan hal tersebut gitu. Jadi kita misalnya dari atas nih, Allah. Jadi terus itu tuh ritmenya seperti itu. Jadi yang paling kita bisa menikmati ketakjuban kita, keistimewaan kita untuk memahami sang nafas ini kita masuk itu kan hunya itu sampai ya nafas kita berhenti sendirinya, nggak perlu kita tahan, masuk biar jadi lebih panjang, keluarnya biar lebih, ini nggak ada hitungan, nggak ada batas, nggak ada komando, pokoknya ngalir, cuman kita sadari sambil kita merasakan. Tapi ketika dijedah mau ke Allah itu kan masuknya itu kan Allah juga, keluar Allah juga, jadi emang nggak ada siapa-siapa. Di dalam batin kita juga Allah, di luar batin kita juga Allah. Secara batin kita Allah, yang sir juga Allah, yang nyata juga Allah, nggak ada yang lain. Dan itu kita menemukan sang ruang itu dari jeda antara nafas masuk dan nafas keluar. Itu ada jeda. Jeda itu ternyata mengasihkan dan mempesona karena indah sekali. Mungkin kalau orang sudah memahami, merasakan, menikmati sang ruang ini yang meliputi, ternyata sang ruang inilah yang meliputi ya segalanya, yang lahir maupun yang batin. Kan kalau yang lahirnya kan itu lahirnya kan kita merasakan masih ini casing kita panca indera itu merasakan bahwa aliran oksigen itu masuk, itu merasakan, bisa dirasa, bisa rasa itu merasa gitu kan, menikmati. Terus oksigen itu keluar, misalnya karbon dioksida kita itu keluar, itu kerasa, merasa gitu, merasakan. Tapi ketika di jeda itu kita itu benar-benar masuk ya. Kalau misalnya yang ilustrasi dalam pikiran saya itu mungkin itulah Sidratul Muntaha yang bisa kita temukan, bagaimana kita merasakan sang maha ruang itu. Karena itu
tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa, dan sudah dia ngomong, oh Bu hitam ya, enggak ada. Oh itu warna, enggak ada warna. Ya, pokoknya kita merasa. Hanya merasakan keindahan yang sulit untuk diungkapkan. Ini diantara dua jeda nafas masuk dan nafas keluar gitu. Kalau di dalam hati saya, di dalam pemikiran saya, dalam rasa saya, seperti apa itu tidak bisa. Ya semua kata-kata tidak pas, semua kata-kata tidak pas, semua ilustrasi, semua bayangan, semua sensasi enggak pas. Ya susah. Kecuali ya saya sendiri merasakan. Apakah bergetar? Enggak ada getar, enggak ada apa. Orang kita hanya memahami keluar masuk sang nafas aja, kita pahami, kita merasakan ketenangan. Habis itu di antara jedah ini, apakah setiap jedah itu kita merasakan? Nah itu tergantung. Kadang-kadang setiap jedah kita merasakan, kadang dalam season sekian waktu, entah itu 15 menit, 10 menit, 5 menit, maupun sejam 2 jam, atau 1 malam, itu nggak sama. Tapi kalau kita tidak bisa merasakan hal itu sepertinya kurang plong. Jadi akan mengulang lagi supaya kita bisa merasakan, menikmati di antara jedah itu. Jedah dari nafas masuk dan nafas keluar. Jadi luar biasa. Pernah suatu saat. Ya alhamdulillah Allah kasih saya usia 60 tahun ini, Allah kasih sehat. Mungkin terlalu capek ya, sangat capek, karena memang banyak sekali ruatan macam-macam. Itu dalam satu malam itu kita meruat hampir 3 titik, karena mulai meruat itu kan kita rata-rata pas jam 00 atau paling tidak itu jam ganjil, misalnya jam 9, jam 11, atau jam 00 itu, kalau udah dimulai jam 00 itu sampainya kan jam 1 itu, jam 1, jam 3 itu udah mulai. Jadi terakhirnya itu jam 3 itu terlalu lelah. Terus kemudian saya meditasi di sini, saya nyandar, habis minum saya nyandar, saya sadar nafas. Kita perhatikan keluar masuk nafas kita. Alhamdulillah, kita mungkin karena capeknya terlelap untuk sementara dalam posisi duduk menyandar, dengan posisi bersila, posisi meditasi lah. Begitu bangun ya Allah ngasih sehat lagi gitu. Ini yang saya rasakan. Jadi di tempat ini, di makom Gua Ashifa ini, saya sudah jatuh cinta gitu. Di samping Gua Al-Quran ya. Kalau Gua Al-Quran itu massal, jadi nggak bisa pribadi atau privasinya itu privasi umum gitu. Kalau di sini itu privasi pribadi, jadi nggak bisa banyakkan orang. Kalau misalnya meditasi bareng-bareng, yang lain di tangga ini 1, 2 gitu, paling ujung sono 3 gitu. Cuman kan memang di sini kan suasananya sangat lembab, karena memang walaupun di Gua Al-Quran juga lembab, tapi tidak seperti di sini. Di sini tuh kenyamanan untuk memahami jati diri itu lebih saya rasakan. Jadi pengalaman
pribadi spiritual yang kita upayakan, kita berlatih, kita belajar memahami jati diri dan sinergi atau saling melengkapi dengan makhluk yang lain, alam semesta yang lain, ya sangat indah dan sangat luar biasa. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan ini semua bisa kita ambil hikmah dalam kehidupan. Dalam kondisi ujian apapun, jangan pernah lari keluar, mencari keluar. Carilah ke dalam dengan jalan sadar nafas, memahami, merasakan bagaimana sang nafas ini menjadi jalan. Kita bisa beraktivitas, menyelesaikan tugas dengan menggunakan panca indera kita ini dan perangkat-perangkat yang lahir maupun yang batin. Jadi jangan pernah nyari di luar, carilah ke dalam. Kita masuk ke dalam, kita pahami dengan kendaraan sang nafas, ini luar biasa. Tapi titik klimaks itu di jedah, di sang ruang, sang maha ruang. Di dalam sang maha ruang, sekian detik itu merasakan keindahan yang sangat luar biasa. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan ini menginspirasi bagi hamba-hamba Allah yang sedang kebingungan, kesulitan untuk mencari jati diri, mencari sang guru sejati, karena guru sejati, jati diri ada di dalam diri masing-masing, ada di dalam jiwa masing-masing. Rahayu, rahayu, sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.